Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu pada mata pelajaran PAI kelas 2 pada hari Jumat. Anak-anak sekalian, kita masih di bab yang sama, yaitu masih di bab 3 tentang alat terpuji. Anak bisa dicek di buku ini. Tapi kita mulai masuk di pembahasan halaman 39 sampai dengan 42, yaitu tentang alat terpuji yang berhubungan dengan etika atau adab tidur. Kemarin sudah bahas tentang makan, hari ini kita bahas tentang tidur. Anak-anak sekalian, sebelum berlanjut seperti biasa, Ustaz Arifin mengajak kepada anak-anak untuk berdoa supaya aktivitas kita mendapatkan ridho dari Allah dan capeknya kita itu tidak sia-sia, tapi capek kita bernilai pahala. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum mulai belajar Ustaz Arifin seperti biasa ada tebak gambar. Silahkan dicek dan dijawab dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Gambar apa kira-kira yang ada di sini? Ada yang bisa berhasil melihat? Jawaban yang betul adalah gambar cicak. Nah, yang berhasil, alhamdulillah. Yang belum berhasil kita kuis lagi di pertemuan mendatang. Oke anak-anak, kita bahas tentang adab tidur. Sekarang sebelum mulai Ustaz Arifin mau tanya kepada anak-anak, coba di antara anak-anak siapa yang belum pernah mempraktekkan tidur? Apakah ada? Nah, betul, hampir semua manusia kalau dia normal itu pasti dia akan melakukan tidur. Bahkan kalau dihitung, misalnya umur kita 60 tahun, hampir 20 tahun sendiri kita itu tidur. Kalau dikalkulasikan, dalam sehari 24 jam, misalnya kita tidur 8 jam, berarti sepertiganya dari 24. Umur kita 60 berarti sepertiganya 20. 20 tahun kita tidur. Jangan sampai tidur selama 20 tahun itu kita tidurnya sia-sia, tidurnya cuma menghilangkan capek. Mau nggak kira-kira kalau kita tidur tapi tidurnya kita itu mendapat pahala terus selama kita tidur? Ada yang mau? Ya, jadi tidur itu ibadah yang enak luar biasa. Tubuh bisa istirahat tapi mendapat pahala. Kan? Nah, makanya anak-anak sekalian materi adab tidur ini tolong simak baik-baik dan amalkan. Setiap dapat pelajaran kalau bisa diamalkan langsung diamalkan. Jangan cuma diingat-ingat atau untuk kuis atau bisa mengerjakan. Tapi amalnya, ibarat ilmu itu kalau tidak diamalkan sebagaimana pohon yang tidak berbuah, sia-sia. Karena anak kita mulai tentang adab tidur. Jadi pertama, tidur itu merupakan kebutuhan manusia. Memang setiap manusia normal itu butuh tidur. Orang nggak bisa kalau misalnya 3 hari nggak tidur tuh dia udah matanya udah seperti apa, udah nggak konsentrasi, jalan mungkin udah nggak sehat atau lain sebagainya. Jadi tidur itu merupakan kebutuhan. Gunanya tidur itu untuk menghilangkan lelah. Setelah kita beraktivitas seharian dengan tidur, tubuh kita kembali fit kembali, kemudian bisa beraktivitas kembali. Nah, tidur seperti Ustadz Arifin tadi sampaikan bisa bernilai ibadah, bisa bernilai tidak. Kalau mau bernilai ibadah, kalau tidur mau berpahala, caranya adalah simak berikut ini. Caranya adalah supaya tidur kita mendapat pahala. Satu, sebelum tidur pastikan anak-anak selalu berwudu. Ini berat, kenapa? Karena biasanya kalau mau tidur itu cemilan, setelah cemilan nonton TV, TV-nya dihidupkan sambil kita tidur-tiduran, sampai akhirnya tertidur sendiri. Itu tidak bagus. Seharusnya kalau tidur itu memang diniati. Jam 9 saya harus tidur, maka jam 9 TV dimatikan, lampu dimatikan, ke kamar mandi bersih-bersih, gosok gigi, cuci, kemudian wudhu, kemudian ganti pakaian yang tidur, kemudian berbaring di ranjang gitu. Jangan tidur sembarang tempat, toko capek, toko tidur gitu. Tidur itu harus direncanakan. Karena apa? Tidur itu ya kebutuhan. Nah, caranya adalah yang pertama adalah berwudu. Perhatikan ya. Jadi caranya supaya tidur kita berpahala apa? Yang pertama berwudu. Yang kedua adalah supaya tidur kita juga berpahala adalah membersihkan tempat tidur. Jadi tempat tidur itu sebelum kita tiduri itu sunnah untuk menggibas. Tahu menggibas nggak anak-anak? Jadi misalnya ini ada kasur, digibaskan itu misalnya anak-anak punya sapu bersih ya yang khusus untuk di kamar tidur disapu, diginikan.
Tempat tidurnya diginikan untuk menghilangkan apa? Baik kotoran maupun hewan-hewan yang barangkali bisa bahaya. Ketika kita tidur, ternyata ada semut atau ada serangga yang menggigit, itu bahaya. Kemudian yang ketiga, adabnya adalah berbaring ke sebelah kanan. Kalau tidur, miringnya ke kanan sunahnya. Nah, nanti Ustaz Arifin jelaskan lebih detail. Yang keempat atau yang terakhir, kalau kita tidurnya mau mendapat pahala dan bernilai ibadah adalah berdoa sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Nah, biasanya kadang lupa ini. Apalagi terutama ketika bangun tidur biasanya lupa. Langsung bangun, langsung mandi dan sebagainya. Padahal bangun tidur itu kita bersyukur dulu. Kenapa? Karena ketika kita tidur sebenarnya kita itu mati. Sama Allah dimatikan. Maka doanya alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghidupkan aku lagi. Ahyana, menghidupkan kamu. Nah, oke anak-anak, kita bahas 4 poin ini yang penting, tolong diingat-ingat, kita bahas satu persatu. Supaya tidur kita mendapat pahala atau bernilai ibadah, satu adalah berwudu sebelum tidur. Kenapa wudu sebelum tidur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Bayangkan anak-anak, malaikat itu makhluk yang paling solih, nggak pernah bermaksiat, ibadah terus, mendoakan kita selama kita merem 8 jam, itu malaikat doa terus, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan. Fulan itu maksudnya nama kita, misalnya kelas 2 itu ada misalnya Mbak Kiran ketika tidur dahulu sebelumnya didoakan, ya Allah, ampunilah hambamu si Kiran karena tidur dalam keadaan suci. Atau misalnya Mas Tama, ya Allah, ampunilah hambamu Mas Tama karena tidur dalam keadaan suci. Seperti itu, bayangkan. Maka anak-anak bilang sama orang tua, mama sama ayah atau papa, atau sama bapak sama ibu, ingatkan, Pak Bu, kalau tidur aku diingatkan mau wudhu dulu ya, ke kamar mandi dulu. Karena tidur dalam keadaan bersih itu sehat. Kalau tidur kok masih males-malesan, nanti bangunnya mesti nggak sehat. Bangunnya masih males. Tapi kalau tidur bersih, bangun tidur fit dan segar. Itu yang pertama. Jadi ingat betul sebelum tidur berwudhu. Yang kedua adalah membersihkan tempat tidur seperti tadi kita disampaikan. Jadi sebelum tidur menggibas atau menyapu itu untuk membersihkan dari benda-benda kecil yang mengganggu ketika tidur. Ini termasuk sunnah. Mungkin juga dengan kita menggibas tempat tidur kan baca doa Bismillah. Itu mungkin ada setan yang di situ, bisa loh anak-anak di tempat tidur. Ada jin yang mengganggu kita sehingga kita tidur mungkin mimpinya serem dan sebagainya. Dengan membaca doa dan menggibas tempat tidur sambil membaca Bismillah, insya Allah apa yang mengganggu di sana akan hilang. Jadi bersihkan. Kemudian yang ketiga adalah berbaring ke sebelah kanan. Ketika tidur itu kita disunahkan untuk berbaring ke sebelah kanan. Itu adalah perintah dari Rasulullah berdasarkan hadis. Kemudian setelah dikaji berdasarkan medis, tidur miring ke kanan itu ternyata punya manfaat. Salah satunya tuh ada banyak di sini. Intinya kita miring ke kanan itu pokoknya lebih bagus daripada tidur tengkurap atau tidur melumah. Tidur tengkurap itu termasuk tidur yang tidak disarankan karena nanti ada setan yang berada di bawah kita. Nah, maka tidur diusahakan miring ke sebelah kanan. Kemudian yang selanjutnya adalah berdoa sebelum tidur dan bangun tidur. Ini jelas ya. Jadi sebelum tidur berdoa, setelah bangun tidur berdoa berlindung dari Allah ya. Berlindung kepada Allah dari bahaya-bahaya misalnya jin, setan, hewan yang berbahaya, hewan yang berbisa. Dengan tidur dengan berdoa dulu, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah. Nah, anak-anak sekalian, terakhir kita akan baca doa sebelum tidur dan setelah tidur. Tolong anak-anak hafalkan karena nanti ini akan menjadi tugas ya. Bisa dicek doa tidur itu ada di halaman 40, anak-anak bisa praktekkan. Insya Allah pertemuan mendatang kita mulai akan membahas tentang bersikap santun terhadap tetangga. Kita selesaikan yang adab tidur dan praktekkan di rumah. Yuk kita baca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Itu doa mau tidur. Bangun tidur misalnya bangun kemudian mulai kemudian baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur.
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembalinya. Jadi tidur kita selama 8 jam itu berpahala terus, sudah berpahala terus, diisi pahalanya. Mau nggak? Kalau mau praktekkan 4 kali ini. Oke anak-anak, pertemuan kita saya kira cukup sampai di sini. Evaluasinya untuk mata pelajaran PAI kelas 2 adalah mengirimkan rekaman suara, membaca doa mau tidur dan doa bangun tidur, kemudian kirim ke nomor PA-nya Ustaz Arifin. Karena anak sekalian, kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Sebelum Ustaz Arifin tutup, marilah kita baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a warinal batila batila warzuqna jtinaba. Amin. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.